Lihat firman Allah dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Allah awali dengan kalimat subhana. Itu kalimat ta'ajub kalau kita pelajari ilmu qawaid, ya. Makna kalimat ta'ajub, ayat ini jangan dipahami secara zahir. Ayat ini jangan dijelaskan serta-merta tanpa melihat sisi yang lain. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah, kalimatnya ta'ajub. Asra. Asra maknanya diperjalankan. Objeknya siapa? Muhammad. Bukan Tuhan di situ. Artinya ayat ini tidak bercerita Tuhan, bercerita Muhammad. Bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Objeknya adalah Muhammad. Kemanakah Muhammad? Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Objek pembicaraannya siapa? Muhammad. Abdun itu kan Muhammad. Kalau begitu Muhammad di langit, apakah ayat itu pernah cerita enggak Tuhan di langit? Enggak pernah ada. Coba lihat sampai habis kalimat itu enggak ada. Kalau begitu bicaranya Muhammad. Ketika Muhammad di Sidratul Muntaha menerima salat, tidak ada masalah. Tuhan di mana? Wallahu a'lam. Dunia hari ini bisa dipahami. Ketika saya di Jakarta, saya contoh logikanya. Ketika saya di Jakarta, saya bertemu menerima pesanan dari Barack Obama. Barack Obama umpama tidak pernah ke Jakarta, di tempat kita tinggal. Objek pembicaraan itu siapa? Kitanya. Wate Lun di Jakarta, Lun bertemu dan menerima pesan Barack Obama. Kita di mana? Di Jakarta. Barack Obama di mana? Kan nggak ada Jakarta. Melalui telepon, boleh di mana belahan dunia kan? Mungkin dia kirim SMS, tolong dibawa ini dan seterusnya. Atau kita telepon, halo Barack Obama, how are you? Thank you very much Barack Obama. Lalu semua cerita kita nanti pulang ke Aceh, kita cerita. Waktu saya di Jakarta, saya menerima pesan dari Barack Obama, bawa pulin-pulin. Pernahkah Barack Obama di sana? Kan tidak. Yang di sana pembicaraannya kita. Ketika Muhammad di Sidratul Muntaha, Muhammad menerima wahyu dari Allah. Mana Allah? Gak ada cerita di langit. Maka memahami ayat ini, memahami objek pembicaraan. Maka di dalam teks itu ada objek, ada predikat, ada fa'il, ada maf'ul kalau istilah bahasa Arabnya. Dalam bahasa Indonesianya ada objek, ada predikat. Siapa yang menjadi inti pembahasannya? Muhammad. Tidak ada ayat ini diceritakan Tuhan di langit. Muhammad yang ada di langit. Ketika beliau di langit menerima wahyu, Allah di mana? Wallahu a'lam. Jadi tidak boleh kita itikad Tuhan di langit karena Muhammad naik ke langit. Muhammad yang ke langit. Kan bukan Tuhan naik ke langit. Muhammad naik dan turun. Muhammad menjadi objek pembicaraan. Kalimat Muhammad asra bi abdihi diperjalankan, berarti Muhammad dalam dimensi. Apa mana dalam dimensi? Muhammad bukan diri Muhammad. Muhammad dicangkokkan dalam dimensi. Muhammad dalam dimensi Burak, Burak dalam dimensi Jibril. Ketika berbicara dimensi, ini bicara alam yang lain. Bagaimana mungkin Muhammad bisa Isra Mi'raj? Diri Muhammad tidak mungkin. Tapi ketika Muhammad berbeda dalam dimensi, kenapa tidak mungkin? Nah, kita buat contoh. Si Ali berangkat ke Medan 10 jam. Si Baka berangkat ke Medan 1 jam 15 menit. Si C atau si Caman berangkat ke Medan selama 2 bulan. Kenapa sih beda perjalanannya? Yang beda bukan orangnya. Muhammad A, si Baka, si C tadi sama manusianya. Yang beda adalah dimensi alat pemberangkatannya.
Kenapa si A bisa ke Medan 1 jam? Karena dia berangkat dengan pesawat. Berarti si Ali dalam dimensi pesawat. Yang berangkat si Ali atau pesawat? Pesawat, bukan si Ali. Ali duduk kerai. Bahkan si Baka truk 10 jam. Karena si Baka dalam dimensi bus. Taik di Batoh pos 8 malam, bengah pos 7 ke truk ke di Medan. Bahkan truk si Baka 10 jam Medan karena si Baka dalam dimensi bus. Bahkan si C 2 bulan mungkin dia ngai tangan. Berarti si C dalam dimensi tangan. Meja anda pak? Katrip lo. Itu namanya bicara dimensi dalam dunia falsafah. Kalau ini dipahami tidak ada yang salah kan? Karena kalimat asra tadi bukan diri Muhammad, ada dimensi yang lain. Nah inilah, itu disebut ayat-ayat falsafah di dalam pemahaman ayat. Jadi ketika kita tidak mampu melihat secara tekstual, di dalam ayat butuh pemahaman kontekstual, di dalamnya mengandung falsafah ayat. Bagaimana menggali agar kita dapati? Lahirlah dimensi. Maka dalam Islam lahirlah falsafah Islam. Apa tujuan ilmu falsafah? Untuk menggali ada apa di belakang sesuatu. Kalau tadi bicara Isra Mi'raj, ada apa di belakang Isra Mi'raj? Ada apa di belakang Muhammad? Ada apa dengan Muhammad? Dengan siapa Muhammad? Ada Burak dengan siapa? Ada Jibril. Jibril perintah siapa? Allah. Kalau Allah perintah, apa ragu kita dengan Allah? Nah, kan bicara akidah. Jadi demikianlah di dalam memahami sesuatu, ayat itu tidak mungkin salah. Ya, ayat kita ulang tidak mungkin salah. Kalau orang mengiktikad ayat yang salah, ya kafir dia kan? Karena Allah sudah jamin. Alif Lam Mim. Wallahu bimuradih. Allah yang paham maksud ini ayat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran itu tidak ada cerita ragu sedikit pun, semua pasti. Kenapa kalimat ini pasti? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, di ayat yang lain. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah, maka tidak mungkin ragu di dalamnya. Allah yang jawab. Jadi kalau begitu, jika ada dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, nyomopo ayat surat A dengan ayat surat B, nah itu ada kekeliruan, ada salah teknis dalam memahami ayat. Bukan ayat yang salah. Belum mampu kita mencerna makna-makna ayat. Jadi ayat tidak boleh salah, tidak boleh bertentangan dia. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Oh mesenan hadisnya bertentangan, berarti pemahaman hadis bukan demikian. Nah, jadi tidak boleh bertentangan. Itulah cara memahami agama. Apalagi berbicara dalam konteks tauhid tadi. Nggak mungkin itu terjadi keraguan berbeda-beda, itu nggak boleh. Dia harus pasti. Dalil itu harus pasti.